ketemu lagi sama Nona Heni. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa saja sih soal P3K itu, karena sebentar lagi sudah tes P3K. Nah, ini saya peruntukkan untuk umum, untuk teman-teman yang baru pertama kali mengikuti seleksi P3K, baik P3K formasi guru atau P3K formasi non-guru. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Nona Heni. Saya di sini adalah seorang guru dan seorang konten kreator. Teman-teman, kalau ingin animasi lucu yang ada di sebelah kiri saya ini, bisa scroll di video saya yang terdahulu ya. Sudah saya siapkan animasi-animasi keren jika teman-teman membutuhkan. Nah, kita kenali dulu ya soal P3K itu seperti apa. Soal dalam ujian seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja biasanya terdiri dari beberapa komponen, tergantung dari formasi yang akan teman-teman lamar, seperti formasi guru, tenaga kesehatan, atau tenaga teknis. Soalnya itu diantaranya adalah tes kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, wawancara di sini akan diberikan dengan menggunakan komputer ya, bukan dengan wawancara langsung. Nah, untuk kompetensi teknis di sini berisi soal yang terkait bidang atau jabatan yang akan dilamar. Di sini menguji pengetahuan dan kemampuan teknis sesuai dengan formasi. Contohnya untuk guru soal itu berkaitan dengan pedagogi, kompetensi profesional, dan kurikulum. Contohnya, saya berikan contoh soal untuk P3K non-guru. Contohnya adalah seorang pegawai diminta untuk mengelola arsip dokumen penting yang sering digunakan oleh atasan. Dokumen tersebut harus mudah diakses dan tetap aman. Apa langkah terbaik yang dapat Anda lakukan? Pilihan jawabannya, menyimpan dokumen di meja kerja agar mudah dijangkau, melompokkan dokumen berdasarkan tanggal dan penyimpanan di lemari arsip dengan akses terbatas. Lalu C, memindai dokumen dan menyimpan hanya salinannya lalu membuang dokumen aslinya. Dan D, mengatur dokumen secara acak sesuai dengan permintaan atasan. Kunci jawabannya di sini adalah mengelompokkan dokumen berdasarkan tanggal dan menyimpannya di lemari arsip dengan akses yang terbatas. Oke, kita lanjutkan ke kompetensi yang kedua, yaitu kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial di sini dia harus bisa mengukur kemampuan manajerial seperti pengambilan keputusan, kepemimpinan, pengelolaan konflik, dan perencanaan kerja. Contoh soalnya di sini, Anda sedang memimpin sebuah proyek. Nah, namun tiba-tiba terjadi kendala yang menyebabkan proyek tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Apa langkah yang akan Anda ambil? Yang A, menunda proyek hingga kendala terselesaikan. B, menyelesaikan proyek seadanya agar selesai tepat waktu. C, berdiskusi dengan tim untuk mencari solusi terbaik dan menyusun jadwal yang baru. Atau jawaban yang D, mewujudkan solusi sendiri tanpa melibatkan tim agar lebih cepat. Kunci jawabannya di sini adalah yang C ya teman-teman. Harus berdiskusi dulu dengan tim untuk mencari sebuah solusi yang terbaik dan menyusul jadwal baru. Lalu untuk kompetensi yang ketiga adalah kompetensi sosiokultural. Nah, kompetensi sosiokultural ini harus bisa mengukur kemampuan di mana teman-teman ini berinteraksi dengan masyarakat yang beragam, seperti toleransi, kerjasama, dan pemahaman budaya. Contoh soalnya, misalnya dalam tim, terdapat rekan yang sulit bekerja sama karena perbedaan kebiasaan kerja, seperti jam makan atau cara komunikasi. Apa yang akan Anda lakukan? Pilihan jawabannya adalah yang A, meminta rekan tersebut menyesuaikan diri dengan kebiasaan di mayoritas. B, mengatur jadwal kerja bersama yang mempertimbangkan kebiasaan semua anggota tim. C, menghindari bekerja dengan rekan tersebut untuk mengurangi konflik. Atau yang D, tidak mempedulikan perbedaan dan fokus pada pekerjaan sendiri. Jawabannya di sini adalah yang B. Berarti teman-teman harus bisa mengukur jadwal kerja bersama yang mempertimbangkan kebiasaan semua anggota tim. Nah, untuk soal kompetensi wawancara di sini biasanya ya berbasis CAT. Gunanya untuk mengukur motivasi, integritas, dan perilaku kerja. Contohnya di sini adalah apa alasan utama Anda ingin menjadi P3K guru dan bagaimana Anda berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tempat Anda bekerja. Pilihan jawabannya di sini juga akan terkait dengan profesi teman-teman atau formasi yang akan teman-teman lamar. Misalnya contoh di sini adalah untuk formasi guru. Bisa juga soal berubah jika teman-teman melamar di formasi P3K tenaga medis. Seperti itu ya.
Nah, lalu khusus untuk guru ada yang bernama tes prioritas. Nah, ada komponen tambahan untuk pelamar prioritas seperti guru honorer dengan kategori tertentu atau kita kenal dengan nama afirmasi. Nah, afirmasi dalam seleksi P3K guru adalah kebijakan khusus untuk memberikan tambahan nilai atau kelonggaran tertentu bagi pelamar dengan kriteria tertentu. Nah, kebijakan afirmasi ini dirancang untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kelompok yang dianggap memerlukan dukungan tambahan dalam proses seleksi P3K. Nah, ini adalah kategori afirmasi untuk P3K guru berdasarkan kebijakan yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Teman-teman pasti sudah dengar ya, dengan kategori tenaga THK atau kategori K2 mendapatkan tambahan nilai afirmasi karena sudah lama mengabdi. Lalu ada guru honor di sekolah negeri, yaitu guru yang telah lama di sekolah negeri mendapatkan nilai tambah. Biasanya disesuaikan durasi masa kerjanya, misalnya sudah 20 tahun atau 25 tahun masa mengabdi. Lalu ada juga afirmasi untuk usia di atas 35 tahun, mendapatkan tambahan poin karena dianggap memiliki pengalaman kerja yang cukup lama. Lalu ada juga afirmasi untuk wilayah khusus atau wilayah 3T yang kita kenal sebagai wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, akan mendapatkan tambahan poin afirmasi untuk mendukung pengisian formasi di daerah sulit akses. Ada tambahan poinnya nih teman-teman. Lalu ada juga untuk afirmasi guru yang sudah lolos di PG sebelumnya. Nah, guru yang sudah lolos di PG sebelumnya dapat diutamakan tanpa perlu mengulang seluruh tes. Jadi ada tes yang P3K pertama yang dilakukan tahun 2021 anggarannya, lalu dia tidak dapat formasi, di 2022 tetap tidak dapat formasi, lalu dia di 2023 juga tidak dapat formasi atau kita sebut dengan predikat P1. Nah, lalu teman-teman ini akan dapat formasi di tahun berikutnya, seperti itu. Lalu ada afirmasi lagi, seperti CPNS juga ada afirmasi untuk teman-teman penyandang disabilitas dengan menambahkan tambahan poin afirmasi dan fasilitas khusus selama ujian berlangsung. Nah, ini dia jumlah soal P3K untuk formasi guru. Seperti ini ya, bagannya bisa dilihat. Untuk kompetensi teknik yaitu 50 soal, di mana ada dalam soal itu adalah 43,5% berupa kompetensi teknis. Kalau guru berarti teknisnya adalah berdasarkan mapelnya teman-teman. Kalau itu adalah guru matematika, berarti teknisnya adalah tentang mata pelajaran matematika. Kalau itu adalah guru seni budaya yang dilamar, berarti teknisnya adalah tentang materi di mata pelajaran seni budaya. Lalu untuk kompetensi manajerial di sini adalah 25 soal atau 21,7% dari soal itu. Lalu kompetensi sosiokultural di sini terdapat 20 soal. 20 soal yang artinya 17,4% soal sosiokultural. Lalu soal wawancara berbasis komputer adalah 10 soal. Nah, di sini adalah sisa 5 item soal, yang mana 5 item soal ini bisa masuk ke dalam soal manajerial atau soal kompetensi teknis tergantung dengan peraturan yang terdapat di daerah teman-teman. Nah, durasi tes biasanya antara 120 sampai 180 menit tergantung pada formasi dan tingkat kesulitan soal. Nah, seperti ini ya gambarannya untuk formasi guru. Kita lihat untuk formasi non-guru atau biasanya yang melamar ini adalah tenaga teknis atau tenaga kesehatan. Soalnya di sini akan berupa 40 sampai 50 soal tergantung dengan jabatan yang dilamar. Lalu soal manajerial 21,7%, sekitar 25 soal, soal sosiokultural 20 soal, dan soal wawancara adalah 10 soal. Sisa 5 item ini, 5 item yang mungkin ada di 3 komponen ini, yang mana tergantung dengan kesulitan soal. Sama dengan P3K guru. Karena nanti pada saat pengerjaan akan ada beberapa paket soal yang dikerjakan oleh teman-teman.
Nah, selanjutnya adalah skor penilaian. Ini penting sekali bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengikuti seleksi P3K, dulu pernah mengikuti seleksi CPNS misalnya. Skor penilaiannya di sini agak berbeda ya, teman-teman, karena setiap komponen itu memiliki passing grade atau ambang batas nilai tertentu. Jadi harus diperhatikan dulu ambang batas nilai untuk formasi yang teman-teman lamar itu berapa. Nah, di sini passing grade-nya ini ditentukan oleh PAN-RB dan diumumkan dalam pedoman seleksi P3K. Contoh skor dalam penilaian kompetensi guru, misalnya soalnya adalah 50, lalu skor maksimumnya yang bisa didapat adalah 250, 5 skor per soal, jadi ada 150 sampai 170 variasi formasi. Lalu kompetensi manajerial, jumlah soalnya 25, skor maksimum 125 atau poin 5 per skor soal. Passing grade-nya misalnya adalah 65 di sini ya. Untuk soal sosiokultural, nah untuk kompetensi manajerial, sosiokultural dan wawancara, passing grade-nya untuk formasi guru ini sudah ditentukan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 65, 55 dan 24. Nah, kemudian untuk sosiokultural di sini ada 20 soal di mana skor maksimum adalah 100 dan nilai tiap skor adalah 5 skor per soal. Dan passing grade-nya di sini adalah 55. Selanjutnya adalah soal wawancara di mana jumlah soalnya di sini ada 10 dan skor maksimum hanya 40, di mana poin maksimal untuk setiap soal yang benar itu adalah 4 dan passing grade-nya adalah 24. Jadi skor maksimal yang bisa didapat untuk formasi guru adalah 515 poin. Oke, kita lihat contoh penilaian untuk P3K guru. Seorang pelamar mendapatkan skor sebagai berikut. Di kompetensi teknis 180, lulus karena melewati passing grade-nya yaitu 150. Kompetensi manajerial 90, lulus karena melewati passing grade yaitu 65. Lalu kompetensi sosiokultural 70, lulus karena melewati passing grade 55. Dan wawancara nilainya adalah 30, lulus karena melewati passing grade yaitu 24. Lalu total skor yang didapat adalah 180 tambah 90 tambah 70 tambah 30 yaitu 370 poin. Jika pelamar melewati passing grade di setiap komponen, maka dia dianggap memenuhi syarat kelulusan. Nah, contoh pengumuman yang diumumkan oleh PAN-RB. Nah, di sini bisa dilihat ya keterangannya yang lulus untuk satu formasi di SMK 1 Tamanan untuk guru agama Islam. Formasinya hanya ada satu, jadi predikat P1 lulus, P1 yang dapat lulus di sini adalah 4, tapi karena formasi cuma satu, ya kita lihat yang lulus ini adalah yang nomor 1 di perankingan ini. Seperti itu ya teman-teman. Karena formasi di sini yang dibutuhkan hanya ada satu guru. Kecuali kalau di sekolah ini membutuhkan 2 guru, berarti orang kedua di sini juga termasuk yang lulus. Karena formasi hanya dibutuhkan 1, berarti hanya orang pertama yang diterima di formasi ini. Oke, ini ada tips dari saya nih buat teman-teman yang mau mulai belajar tentang soal-soal P3K. Yang pertama, untuk kompetensi teknis, teman-teman harus fokus pada bidang yang relevan dengan mata pelajaran, atau kalau P3K-nya yang dilamar adalah non-guru, berarti pada posisi yang dilamar harus benar-benar dipelajari kisi-kisi soalnya itu seperti apa. Nah, lalu untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural, latihan soal-soal soft skill ya, seperti kepemimpinan, komunikasi, dan pemahaman keberagaman. Lalu kalau wawancara itu harus belajar tentang jawaban yang logis sesuai dengan praktek kerja di dunia profesional, yang tentunya sesuai dengan posisi yang teman-teman lamar. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa teman-teman ikuti video saya selanjutnya tentang pembahasan soal yang sudah saya siapkan. Sampai jumpa, dadah!